Info banjir bandang dahsyat di Sumatera Utara dan kota Gorontalo hari ini. Banjir bandang menerjang 3 kota di Sumatera Utara dan kota Gorontalo, yakni di kota Gorontalo, kota Parapat, dan Tapanuli Selatan. Akibat peristiwa tersebut ratusan serta sejumlah fasilitas umum alami kerusakan. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik banjir bandang menerjang pemukiman warga, peristiwa tersebut membuat warga panik dan histeris. Nampak sejumlah bangunan rumah hanyut dan hancur. Beberapa kendaraan serta jembatan juga alami kerusakan. Di wilayah Parapat banjir bandang menerjang kawasan wisata Parapat, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Minggu, 16/3, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Imbas peristiwa ini, 50 unit rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan banjir terjadi setelah intensitas hujan yang terlalu tinggi terjadi di kawasan itu. Material batu dan lumpur mengalir deras dari Sungai Batu Gagak ke badan jalan. Sejumlah kendaraan terjebak dan beberapa bangunan mengalami kerusakan. Fasilitas kesehatan, termasuk unit gawat darurat, UGD, di RSUD Parapat, juga terendam. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Joni FH Sinaga mengatakan akibat banjir bandang, arus lalu lintas dari arah Pematang Siantar menuju arah Parapat dialihkan dari Simpang Palang menuju arah Simpang Sitahuan. Begitu juga sebaliknya arus dari arah Parapat menuju arah Pematang Siantar dialihkan dari Simpang Sitahuan menuju arah Simpang Palang, dan situasi arus lalu lintas dalam keadaan aman dan lancar. Saat ini personel kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi, ungkapnya. Di Gorontalo banjir bandang kembali menerjang sejumlah wilayah di Kecamatan Ulon Tahalangi dan Dumbo Raya, tepatnya di 3 kelurahan yang terdampak, yaitu Kelurahan Talumolo, Leato Utara, dan Tenilo. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Mendapatkan laporan terkait bencana tersebut, Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, segera turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Dalam kunjungannya, ia didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Majid, serta sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD, terkait. Di tempat kejadian, Adan menerima keluhan dari warga setempat yang berharap agar masalah banjir ini segera diatasi. Menanggapi hal tersebut, Adan menegaskan komitmennya untuk menanggapi aspirasi masyarakat. Alhamdulillah, sudah ada anggarannya. PUPR Provinsi juga ikut membantu. Insya Allah, akhir bulan ini atau awal bulan depan, April, sudah terlaksana, ujarnya. Diketahui, banjir di Talumolo disebabkan oleh rusaknya cek dam di Lotu, yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, pembenahan cek dam di Kelurahan Tenda juga akan segera dilakukan. Adan juga menyampaikan, meskipun jalan yang sebelumnya ditutup oleh warga kini telah dibuka, masyarakat hanya membutuhkan kepastian, sehingga ia menegaskan agar warga tidak disalahkan atas tindakan tersebut. Di Tapanuli Selatan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops PB, Sumatera Utara mencatat 223 unit rumah terendam akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berdasarkan laporan yang diterima, di Medan, Ahad, ratusan rumah yang terendam tersebut akibat meluapnya Sungai Batang Angkola pada Kamis, 13/3, malam yang mengakibatkan banjir di wilayah itu. Pusdalops mencatat sebanyak 3 kecamatan dan 9 desa yang terlanda akibat bencana tersebut. Adapun 3 kecamatan yang terlanda yakni Kecamatan Angkola Muara Tais, Kecamatan Batang Angkola, dan Kecamatan Sayur Matingi. Sedangkan desa yang terdampak yakni Desa Pargumbangan, Desa Sorimanaon, Desa Pangaribuan yang berada di Kecamatan Angkola Muara Tais. Lalu, Desa Siture, Desa Hureis, Desa Sigulang Losung di Kecamatan Batang Angkola, dan Desa Bange, Desa Silaya, Desa Aek Libung, Aek Sijorni, di Kecamatan Sayur Matinggi.
Akibat banjir tersebut, sekitar 3 unit rumah dan 2 unit jembatan gantung mengalami rusak parah. Pusdalops juga mencatat jalan nasional di Desa Aek Libung, Aek Sijorni, terendam banjir sehingga akses tidak dapat dilalui atau lumpuh total. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan bahwa BPBD setempat bersama pemangku kebijakan terkait telah melakukan upaya penanganan. Yuyun sapaan akrabnya mengatakan upaya yang dilakukan seperti berkoordinasi dengan pemerintah setempat yang terdampak serta melakukan pendataan di lokasi kejadian. Selain itu, kata dia, BPBD setempat juga mengevakuasi korban terdampak banjir dan mendirikan posko pengungsi dan posko yang lainnya yang melibatkan pihak terkait. Berdasarkan laporan, jumlah pengungsi sebanyak 19 kepala keluarga yang terdiri dari 76 jiwa, untuk korban jiwa maupun luka-luka nihil, kata dia. Berdasarkan laporan Pusdalops PB Sumut, banjir di 3 kecamatan sudah mulai surut dan tengah dalam proses penanganan.